years of violent conflict, years which would dramatically change their country and their lives. In these years, China's leader, Chiang Kai-shek, faced two major threats to his power. The Communists, led by Mao Zedong, and the Japanese. They controlled most of North China and planned a full-scale invasion. Many Chinese demanded that Chiang's government fight Japanese aggression, but he was afraid the Japanese military would crush China, and he refused. In December 1936, anti-Japanese feeling boiled over and created an astonishing crisis. Chiang Kai-shek's deputy, in an effort to force his commander to resist Japan, kidnapped him. You thunder over China, a storm which the world fears. Through the team aces the shocking news of the kidnapping of Chiang Kai-shek, who is given credit for unifying the nation. Some say the most ominous kidnapping in history which threatens world catastrophe. And now again the whole world... As the world waited, Madame Jiang flew to be with her husband. Zhou Enlai for the Communists went to help negotiate. The negotiations went on day after day. Finally, Jiang was released. Everyone had recognized that he was the only man who could lead the country. And he had at last agreed to work with his old enemies, the Communists, against Japan. It was the beginning of the United Front. Mao Zedong's Communists and Chiang Kai-shek's Nationalists would stand up to Japanese aggression together. Here's where it started. The Marco Polo Bridge, a few miles southwest of Beiping. On July 7th, 1937, fighting broke out on this bridge between Chinese and Japanese troops. Within days, Japan launched a full-scale invasion of China. It was the beginning of World War II in Asia. The Japanese easily overpowered united Chinese resistance. They took Beijing in days, and then Tientsin. The Japanese swept inland. In October 1937, they arrived outside Meihua village, a few miles from these scenes. Japanese devils entered our village from the west side. They started killing and burning their way through the village. They were just brutal. They killed 46 families and even every animal they saw. Then they got to my home. We were hiding in the cellar. Japanese devils shot into the cellar. We children all cried, I want to get out, I want to get out. When my father got up, 3 devils stripped him to the waist and tied him up. He was tied up with more than 10 other men. I was put in the pit.
It was full of people. They'd been there a long time. The Japanese kept bringing more and more people. I was there for hours. Later, about another 200 people were pushed in. The pit was full. Bullets were whistling. A bullet hit my hand. Felt numb and hot. It didn't hurt. I didn't move. It got dark. I ran away. 3天3夜，他们杀人放火之后就撤走了。这个军队。 The Japanese killed and burned for 3 days and nights. Then they left. My grandfather and mother started looking for my father's body. 是从老路把 They found it in that big pit. 家有一个大坑里挖出来，当时他的胸膛还带 There were bullet holes in his chest. 可见 He was killed by the Japanese devils. 把我父亲是杀害了。 When I got home, I pushed the door open. It was quiet. No one was there. I wondered what had happened to them. I looked everywhere and I couldn't find them. I went outside. I saw that there was fresh earth in the courtyard. I thought someone must be buried in it. And I went over to the well. The winch had been torn out. People were in there too. I asked a couple of people to help me. I found my grandmother, mother, and 2 sons buried in the earth. I pulled my wife and 3-year-old out of the well. I hadn't seen them for just a few days. And now none of them could ever talk to me again. It was too horrible. I buried them. That's all. Shanghai was bombarded. There were huge
siang semua. Siang sehat. Sehat. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baiklah, karena minggu lalu kenapa ya nggak bisa? Kakak ngawani, kau berstagi tapi kak, pisah. Oh iya bisa. Bahas lagi hari Jumat. Nanti semester 3 kita bawa kalian lagi. Saya tempatnya ya. Nah, baiklah. Jadi kelompok berapa ini? Kelompok 1 sama kelompok 3 sama 5 ya. Kelompok 3 sama kelompok 5 memaparkan presentasinya. Satu bicara soal restorasi Meiji, satu bicara soal revolusi Cina. Dua materi ini sangat menarik adik-adik. Kenapa? Karena kita akan lihat bagaimana dua negara besar sekarang ini terjadi perubahan besar dalam kehidupan negaranya. Cina itu karena ketidakpuasan dari dalam. Nanti Jepang itu karena pengaruh dari luar. Nah, bagaimana pengaruh-pengaruh tadi itu membawa kedua negara ini bisa berdiri sampai sekarang ini. Bahkan untuk Jepang itu menjadi menarik karena setelah restorasi Meiji, Jepang itu mulai terbuka akan dunia luar dan punya keinginan untuk menjadi penguasa. Nah, maka penjajahan di Indonesia pun itu juga efek dari restorasi Meiji. Nah, gitu juga dengan Cina. Nah, Cina terpecah-pecah dengan berbagai paham itu dimulai sejak revolusi 1911 ini. Jadi saya harap dua kelompok ini mampu memaparkan presentasi dengan baik dan juga memacu semangat adik-adik untuk memberikan pertanyaan kepada kedua kelompok. Kelompok 3 ada 4 orang, berarti hanya sedikit pertanyaan yang bisa diajukan, hanya 4 pertanyaan kepada masing-masing anggota. Nah, bagi adik-adik yang karena ini baru, berarti semua start new nih. Jadi nggak usah diterima ada di Indonesia, karena kan di Asia. Jadi siapa saja boleh mengajukan pertanyaan. Ya, moderator silakan dipilih siapa penanya tercepat. Sistemnya masih sama, sebutkan nama, NIM, asal kelompok dan kepada siapa pertanyaan itu diajukan. Kalau misalnya si Damba sudah bertanya kepada si Darni, maka jangan bertanya lagi. Tanya sama si Fibri atau sama si Brian atau sama si Anastasia. Nah, jadi masing-masing harus mendapatkan pertanyaan. Oke, waktu presentasi kurang lebih 20 menit. Siapa moderatornya? Brian. Oke, udah siap ini? PPT udah siap ditampilkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk memaparkan presentasinya. Silakan kelompok 3. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya disini sebagai moderator. Pertama saya ingin mengucapkan salam hormat saya dan berterima kasih kepada Kak Dara karena telah memberikan kesempatan dan waktu untuk berpresentasi. Gimana, Cok? Di belakang nggak bisa Oke, jawaban. kami juga memberikan salam hormat kami kepada kalian semuanya yang telah memberikan waktu kalian dan mendengarkan hasil materi yang kami akan sampaikan. Sebelum kami memaparkan kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Oke, nama saya Brian Sukamata dengan NIM 2407 00. Saya Diana dari Halawan di 2407 06 Saya Fibra Nubaris di 2407 Saya ada dengan NIM 2407 Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya dan materi pertama adalah latar belakang. Revolusi Cina. Revolusi Cina memiliki peranan penting dalam menyelamatkan Cina dari ambang keruntuhan. Pada masa dinasti Qing, banyak feodalisme, imperialisme, dan militerisme yang masih mengakar kuat di dalam Cina, sehingga banyak rakyat Cina yang mengalami kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan oleh para dinasti Qing itu sendiri. Kita tahu bahwa dinasti Qing itu adalah dinasti asli yang menduduki dan menguasai negara Cina. Para bangsa Qing itu sendiri yang menguasai pemerintahan, mereka yang menguasai tanah-tanah di sana, sehingga para bangsa Han itu sendiri banyak tidak menyukai para bangsa asli tersebut, yaitu bangsa Qing. Sehingga dari masa-masa ini membuat ketidakadilan sosial berupa eksploitasi bangsa-bangsa Han.
Revolusi Cina dipicu oleh harga diri dan kebanggaan nasional dari bangsa dalam itu sendiri, yaitu bangsahan, di mana bangsa itu mayoritas Cina. Sehingga mereka menanamkan sifat nasionalisme Cina pada diri mereka. Tokoh utama yang mempelopori revolusi Cina adalah Dr. Sunjata. Beliau merupakan seorang akademik dan seorang civitas yang berasal yang belajar dari luar negeri dan datang ke negara kampung halamannya untuk melakukan perubahan di negaranya, yaitu merubah sistem pemerintahan dari dinasti menjadi republik. Dr. Suryatsen itu melihat betapa bobroknya pemerintahan di dinasti Qing, sehingga beliau menyuruhkan revolusioner yang terlihat untuk mempengaruhi rakyat Cina, yaitu Dr. Suryatsen itu mengajak rakyat Cina bangsa itu untuk memberontak pada dinasti Qing. Dr. Suryatsen itu berusaha untuk menyadarkan rakyat akan keadaan negerinya, sehingga usaha-usaha tersebut berhasil dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan materi teman saya. Ya, kita sudah mengetahui latar belakang, kemudian kami di sini juga memaparkan poin-poin dari tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui hal-hal dalam ketidakadilan dalam sosial sehingga jatuh kemiskinan. Yang kedua, mengetahui Cina merdeka dan bebas dari segala macam yang ada. Yang terakhir adalah kemudian menjawab pertanyaan kalian yang telah tadi dengan pertanyaan supaya dimulai dari si atas. saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Siapa tokoh utama di balik revolusi Cina 1911 dan apa peran mereka dalam gerakan tersebut? Tokoh utama di balik revolusi Cina itu ialah Dr. Sun Yat-sen. Dikenal sebagai Bapak Revolusi Cina, perannya itu untuk mempelopori gerakan revolusi Cina, yang dimana beliau ini mempengaruhi rakyat Cina untuk melakukan pemberontakan kepada dinasti Manchu. Beliau ini membuat ideologi pemikiran tentang Sun Minchu pertama, yang merupakan upaya memberikan kesejahteraan bagi rakyat Cina. Pemikiran Sun mengenai Sun Minchu pertama ini muncul ketika ia melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk mencari masyarakat Cina di perantauan. Salah satu negara yang ia kunjungi ialah negara Inggris, dan ia mencari dukungan untuk melawan dinasti Qing. Bagaimana dengan Iren? Oke, selanjutnya dia akan menjawab oleh si Febri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Mengapa tanaman opium sangat digemari oleh bangsa Cina? Karena kombinasi efek psikoaktif, kemampuan penghilangan nyeri, potensi kecanduan, dan nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Dan mengapa pada akhirnya tanaman tersebut dilarang? Karena tanaman opium dijual oleh para bangsa Barat, sehingga semua sektor perdagangan telah dikuasai bangsa Barat, dan juga akibat pemakaian opium yang dikonsumsi rakyat Cina, sehingga aktivitas perekonomian yang lemah. Oke, selanjutnya akan jawaban saya dan Saya menanggapi pertanyaan dari Nita Gresia. Hal-hal yang membuat ketidakadilan terhadap sosial sehingga terjadi kemiskinan yang menyebabkan revolusi Cina, karena kegagalan yang dinasti Qing dalam peperangan melawan bangsa Barat, sehingga banyak orang Cina dikuasai bangsa Barat. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, kelaparan, perbudakan, dan persaingan perdagangan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Cynthia. Itu kenapa feudalisme dan militarisme menjadi aspek yang menyebabkan kemiskinan, eksploitasi, penaklukan, dan kemiskinan. Oke, jawabannya feudalisme di Cina itu telah mengangkat kuat sebagai budaya dari dinasti Cina itu sendiri. Kenapa? Karena feudalisme itu adalah suatu strata sosial yang dimana
para turun tanah ataupun bangsawan dari Cina itu menguasai sektor perdagangan, industri dan pemerintahan, sehingga banyak terjadi ketimpangan sosial di Cina itu. Dan juga akibat feudalisme ini terjadinya eksploitasi tani, jadi dipaksa bekerja keras tanpa upaya yang layak dan seringkali sering para petani tersebut membuat kelaparan dan juga tidak adil. Selanjutnya imperialisme. Imperialisme ini tertarik bahwa dinasti Qing itu adalah dinasti yang besar dan juga telah berdiri ribuan tahun lamanya. Hal inilah yang menyebabkan para dinasti Qing itu sendiri banyak bangsa Manchu menjadikan bangsa ini lebih tinggi derajatnya dibanding bangsa asli di daerah tersebut, yang mana bangsa tersebut adalah bangsa Han, sehingga hal ini memicu jadinya banyak pemberontakan dari bangsa Han tersebut. Dan juga bangsa Manchu akibat dinasti yang telah berdiri lama membuat budaya-budaya Manchu tersebut mengakar kuat, seperti budaya-budaya pakaian, makanan, dan tarian. Kalau kalian tahu, pakaian itu jangan sampai itu budaya orang Manchu, bukan budaya orang Cina gitu. Terus militarisme. Kita tahu bahwa dinasti Manchu telah membuat banyak peperangan dari bangsa luar seperti bangsa Jepang dan bangsa Barat. Banyak kegagalan dinasti Manchu akibat peperangan, sehingga membuat wilayah-wilayah Manchu itu dikuasai bangsa Barat dan bangsa asing. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam sektor sosial, yaitu rakyat Cina jadi banyak kelaparan dan menderita akibat peperangan yang berlangsung ratusan tahun lamanya. Oke, bagaimana sihnya? Oke, boleh menanggapi kenapa? Jawaban Anastasia. Oke, silakan. Berdasarkan pemaparan Anastasia tadi kan, pertanyaan itu siapa tokoh utama di balik revolusi Cina pada tahun 1911 dan apa peran mereka dalam tersebut. Nah, kenapa dari jawaban Anastasia hanya seorang dokter Sun. Setahu saya, beliau bergerak di pergerakan ini bukan beliau sendiri saja. Setahu saya itu ada 3 lagi. Nah, mereka itu merangkulkan 4 orang, yang dimana mereka itu sebagai 4 bandi. Waktu saya SMA itu sebutan 4 bandi. Nah, kenapa kalian tidak menyebutkan 3 temannya lagi seperti itu? Karena bukan hanya Sun saja yang bergerak dalam pergerakan revolusi ini, setahu saya. Menjawab sekian saya, kenapa Dr. Sun Yat-sen itu menjadi tokoh utama yang disebut dalam sejarah revolusi Cina? Karena sebagai tokoh utama yang mengajak 4 kawannya untuk ikut mendirikan partai. Dan kita tahu ada partai Kuomintang, di mana partai ini memberikan gerakan revolusi republik yang baru di negara Cina tersebut. Sehingga kami dalam penelitian kami ini mengutamakan Dr. Sun Yat-sen sebagai tokoh utama gerakan revolusi Cina tersebut. Saya